Bab 1321. Begitu kata itu keluar, Huo Linger sangat malu hingga kakinya hampir menembus lantai. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kakak Hunyuan, yang sangat dia rindukan, sedang menjilat anjing Bu Yuezi, kan? Pria yang sangat dia cintai menjilat anjing di depan orang lain. Bagaimana dia bisa mempermalukannya? Tidak, aku belum pernah melihat putra primordial. Huo Linger membantah dengan tegas. Tapi kata-katanya terbata-bata dan matanya tampak tidak menentu, jadi dia seharusnya tidak sering berbohong. Jadi ketika berbohong, ekspresinya agak tidak wajar. Putra suci Hunyuan. Aku ingat dulu kau dipanggil kakak Hunyuan. Mengapa nama kalian sekarang begitu asing? Mungkinkah kau dicampakkan? Sialan. Apa yang dikatakan Long Yan seperti mencabut daun ara terakhir di wajah Long Huo Linger seketika itu juga. Tidak ada lagi kasih sayang yang tersisa. Kau, dulu, kau bilang ingin menjaga jarak dari kakak Chen Yuan. Kuharap kau akan selalu seperti itu. Baiklah, apa yang kalian lakukan? Kakak Linger datang ke Istana Dewa, bukan untuk mencariku. Istana Dewa begitu besar, wajar jika datang ke sini untuk mencari peluang. Mari kita istirahat dan melanjutkan perjalanan. Chen Yuan memasang ekspresi tenang di wajahnya. Untuk kedatangan Huo Linger, dia tidak menunjukkan antusiasme yang berlebihan, juga tidak sengaja mengejek. Dia sangat acuh tak acuh. Juga sangat ramah. Tampaknya karena Huo Linger memilih Hunyuan Sengzi, dia tidak menyimpan dendam terhadapnya. Karena mentalitasnya selalu stabil, dia tidak pernah merasa telah membayar mahal kepada Huo Linger, dan sebaliknya dia telah mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimana mungkin tidak stabil jika hanya menghasilkan uang dan tidak kehilangan uang? Tetapi dari sudut pandang Huo Linger, itu sama sekali berbeda. Chen Yuan menghabiskan 6.000 triliun koin galaksi untuknya. Bahkan dengan usaha sebesar itu, setelah ditolak, tidak ada rasa dendam. Pikiran dan sikap pria ini sungguh luar biasa. Terutama, Chen Yuan tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Itu tidak akan membuat orang berpikir bahwa dia adalah anjing penjilat, dia tidak boleh memiliki batasan moral, dan tidak perlu memberinya sedikit pun rasa hormat. Sikap Chen Yuan sebenarnya tepat, inklusif dan terukur. Sikap yang sedikit toleran dan protektif ini langsung menghancurkan pertahanan Huo Linger. Ternyata aku benar-benar bisa dipercaya. Huo Linger. Tingkat kesukaan +1. Huo Linger. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Huo Linger, target jilatan anjing, telah menembus 95 poin kesukaan. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Tuan rumah mengonsumsi objek jilatan anjing. Jumlah totalnya adalah 60.000.000 triliun koin galaksi, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah berupa rabat sebesar 6.100 miliar koin galaksi. Poin penguatan hadiah, 2 juta poin. Keterampilan bonus, level 5 dari jurus langit terbakar kuno, level 2 dari tubuh Phoenix abadi, level 3 dari jurus api ilahi kekacauan, level 3 dari jurus reinkarnasi tertinggi, level 4 dari hukum api 50%, dan level 3 dari domain api ilahi. Ding! Target jilatan anjing telah berhasil dibangkitkan sekali, kekuatan bakat telah meningkat pesat, dan hadiah poin penguatan telah berlipat ganda +2 juta. Poin penguatan yang tersisa saat ini milik tuan rumah, 9.790.000 poin. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapat pencerahan. Diperkirakan bahwa di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang akan mempercayainya. Chen Yuan, sebagai orang yang memecahkan rekor Dewa Api terhormat, memahami total 53 hati api, diberi hadiah token Dewa Api, dan menguasai mantra api, serta memiliki 3 jenis api abadi, api ilahi saudari Qian, api petir tak terhingga, Del. Keberadaan api kosmik. Dia tidak pernah berlatih kekuatan api apapun. Itulah sebabnya. Bahkan jika dia mendapatkan api abadi, dia hanya bisa menggunakannya secara pasif sebagian besar waktu. Jelas, matahari kecil di dunia batin sudah sangat kuat. Tetapi ia sama sekali tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tapi sekarang berbeda. Chen Yuan melakukan serangan balik terhadap Huo Linger. Kekuatan supernatural tipe api yang dahsyat dari pihak lawan semuanya dikuasai olehnya. Terutama jurus api ilahi kekacauan. Konon, latihan ini sendiri bukan milik peradaban tingkat 7, tetapi berasal dari latihan peradaban tingkat yang lebih tinggi. Konon, semakin kuat api kosmik yang digabungkan, semakin dahsyat pula kekuatannya. Chen Yuan segera mengucapkan mantra ruang angkasa. Penggabungan Shenhuo. Ding. Tuan rumah menggabungkan api ilahi saudari Qian, api abadi, dan api petir janji dengan jurus api ilahi kekacauan. Kemungkinan tingkat kegagalannya lebih dari 70,00%. Jika Anda memilih untuk mengonsumsi 100 juta poin peningkatan, Anda dapat melakukan penggabungan optimal. Pertahankan sumber api besar dari api ilahi 1000 saudari, pertahankan tubuh yang tak terkalahkan dari api abadi, dan pertahankan kecepatan kilat dari api petir janji.
Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah memilih untuk mengoptimalkan fusi? Apakah itu masih mungkin? Setelah mengatakan itu, ketiga jenis api kosmik di tubuh Chen Yuan hampir memiliki karakteristiknya masing-masing. Api abadi berada di peringkat kelima dalam daftar 10 api ilahi teratas di alam semesta, dikenal sebagai api abadi. Memiliki daya tahan dan kemampuan generasi super. Meskipun api abadi Qianji tidak sebaik api abadi, ia juga berada di peringkat nomor 1 dalam daftar api abadi alam semesta. Karakteristik api ilahi jenis ini seperti bintang, dan jumlah unit energi apinya tak terbayangkan. Jika ledakan didorong dengan seluruh kekuatannya, cakupan api seharusnya melebihi kilometer, mengubah daratan ribuan mil menjadi lautan api. Api petir Wuji tidak berada di peringkat tinggi, bahkan lebih rendah dari api abadi Qianji sebelum evolusi. Tetapi karakteristik api petir Wuji adalah cepat. Kecepatannya secepat kilat, seperti guntur yang menggelegar. Bahkan, tidak ada yang lebih kuat dari yang lebih lemah di antara api ilahi alam semesta. Bahkan jika itu adalah api biasa, jika berkembang hingga tingkat bintang, kekuatannya tetap sangat menakutkan sehingga tak terbayangkan. Dan bahkan jika api ilahi kosmik adalah salah satu dari 10 api ilahi teratas, jika begitu lemah hingga hampir padam, berapa banyak kekuatan yang dapat dipertahankannya. Oleh karena itu, tidak dapat digeneralisasikan hanya berdasarkan peringkat Shenhuo. Kekuatan pisau di tangan orang yang berbeda benar-benar berbeda. Habiskan. Ding. Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 8.790.000. Ding. Fusi Shenhuo. Kali ini, Chen Yuan tiba-tiba tercerahkan dari pengasingannya. Waktu terasa agak lama. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Huo Linger telah menguasai seni keabadian hingga tahap akhir tahap ketiga. Semua orang telah berhasil menembus latihan ini ke tingkat kedua atau lebih tinggi. Hari ini, Chen Yuan akhirnya berhasil menembus. Ding. Selamat atas keberhasilan tingkat kultivasi tuan rumah menembus tingkat ke-9 galaksi, dan umurnya bertambah 100 juta tahun. Ding. Penggabungan Shenhuo telah selesai, silakan minta tuan rumah untuk memberi nama Shenhuo yang baru. Di dunia batin, sebuah bola api 3 warna raksasa menggantung di kehampaan. Moyo memiliki diameter sekitar 3.000 meter. Bola api tersebut terdiri dari 3 warna, emas, putih, dan ungu. Nama apa yang harus kupilih? Atau haruskah kusebut Sanmai Zhenhuo? Kebetulan saja 3 warnanya sama. Kata Chen Yuan dengan santai. Aku tidak tahu seberapa kuat Shenhuo yang baru menyatu ini. Chen Yuan dengan santai menghilangkan penghalang ruang. Mata Dewi Langit melebar lagi. Tingkat galaksi ke-9, ini menembus tingkat galaksi ke-9. Bukankah dia menembus tingkat galaksi ke-8 belum lama ini? Sepertinya pertama kali aku melihatnya hanya di tingkat galaksi ke-5. Jangan heran, biasakan saja. Aku mengenalnya beberapa hari lebih awal darimu, dan dia baru di tingkat ketiga galaksi. Yao Xiaoqi menggelengkan kepalanya dan berkata, Bab 1322. Lan Xingyue benar-benar ingin mengatakan, ketika aku bertemu Chen Yuan, dia baru berada di tingkat bintang pertama, sekarang dia sudah berada di 28 tingkatan. Untuk kehidupan biasa di alam semesta, jika ingin melewati 28 tingkatan ini, setidaknya akan memakan waktu beberapa puluh tahun, bahkan dengan bakat luar biasa. Sudah berapa lama Chen Yuan berlatih? Dihitung berdasarkan waktu alam semesta luar, kurang dari 10 tahun. Bahkan dengan pengaruh aliran waktu tanah suci, kurang dari 100 tahun. Aku benar-benar tidak tahu, aku terkejut. Nima sungguh keterlaluan. Setelah meninggalkan paviliun perpustakaan, kami terus masuk lebih dalam ke dalam istana Shenhuang. Sebuah taman belakang yang luas terlihat. Taman belakang ini juga lebih besar dari sebuah provinsi. Taman itu ditumbuhi gulma dan tampak berantakan karena lama tidak terawat. Saat Chen Yuan dan yang lainnya berjalan ke taman belakang, formasi larangan diaktifkan. Sebuah portal ruang angkasa besar terbuka lagi. Aku melihat lubang hitam tampak muncul di langit hari itu. Wosh wosh. Suara melengking menembus udara terdengar dari lubang itu. Aku melihat burung-burung raksasa bersayap emas terbang keluar dari lubang satu demi satu. Burung-burung raksasa ini memiliki rentang sayap 3.000 meter, dan tubuh mereka berwarna hitam dan emas. Setiap burung raksasa memiliki 3 kaki, dan bulunya seperti baja. Tampaknya mereka semua telah memahami hukum lapisan ketiga emas dan hukum lapisan ketiga angin. Ini, elang Jinpeng berkaki 3. Napasnya sangat menakutkan, semuanya berada di tingkat keempat penguasa. Tidak, ini adalah binatang buas tingkat penguasa dari garis keturunan binatang buas tingkat tinggi. Suasana menjadi suram dan mencekik. Dewi Langit, Huo Linger, telah mengorbankan artefak peradaban tingkat 7 terlebih dahulu, dan wajahnya tak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keseriusan. Lan Xingyue, Zilan, Mudan, Long Yan, Yao Xiaoqi dan yang lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka secara dramatis.
Sekalipun hanya ada satu makhluk buas setingkat ini, itu sudah sangat menakutkan, apalagi sekarang ada total 80. Langit tampak tertutup bayangan burung raksasa itu. Kabut menyelimuti wajah semua orang. 80 burung dewa penguasa, aku khawatir bahkan penguasa kosmik tingkat tinggi pun akan lari ketakutan. Saat itu, aku melihat Chen Yuan dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Sekelompok bola api 3 warna mengembun di tangannya. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan bola api itu dilemparkan olehnya. Bola api 3 warna, yang awalnya tidak mencolok, tiba-tiba melesat melawan angin dan berubah menjadi 80 naga api raksasa dalam sekejap mata. Setiap naga api 3 warna memiliki panjang 1000 meter. Dan kecepatannya secepat kilat, seperti guntur yang berlari, tak terhentikan. Bum bum bum. Naga api 3 warna menempel pada bulu elang Jinpeng berkaki 3 dengan kecepatan luar biasa. Bulu-bulu seperti baja itu langsung terbakar, dan api 3 warna itu seperti belatung yang menempel pada tulang, yang sulit untuk dilepaskan. Tidak peduli bagaimana hukum angin diaktifkan, api itu tidak dapat dipadamkan. Sebaliknya, api itu semakin panas. Yang lebih menakutkan lagi adalah api ilahi 3 warna memiliki karakteristik api abadi, yang dapat dengan gila-gilaan membakar energi kehidupan penyerang. Tidak masalah jika Anda adalah pemiliknya. Api abadi tidak akan membakarmu sampai mati, ia hanya akan membakar vitalitasmu untuk membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu. Tetapi kau bukanlah pembawanya, api abadi akan membawa kekuatan mematikan yang mengerikan yang merampas vitalitas. Begitu menempel pada tubuh oleh api ini, kau pasti akan mati. Bahkan jiwa pun akan hangus. Oh gelombang. 80 elang rok emas berkaki 3 mengeluarkan jeritan melengking. Hampir kurang dari 1 menit. Sebanyak 80 binatang suci tingkat tinggi tingkat keempat dari penguasa secara kolektif terbakar menjadi abu, bahkan tidak tersisa sehelai rambut pun. Hanya tersisa 80 naga api 3 warna di langit. Tampaknya ia telah mendapatkan nutrisi untuk terbakar, dan naga api 3 warna telah menjadi semakin kuat, dan telah tumbuh dari 1000 meter menjadi 3000 meter. Terima. Chen Yuan melakukan gerakan besar. 80 naga api raksasa berkumpul lagi dan berubah menjadi bola api, yang dipegangnya di telapak tangannya. Keheningan maut. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Dewi Langit, Huo Linger, Yao Xiaoqi, dan yang lainnya menatap Chen Yuan seolah-olah mereka belum pernah mengenalnya sebelumnya. Bola mata mereka semua terbelalak. Hanya dengan satu gerakan, 80 binatang suci tingkat tinggi level 4 penguasa terbunuh dalam hitungan detik. Sialan. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Itu binatang suci setingkat penguasa alam semesta, bukankah terlalu mudah bagimu untuk membunuhnya? Kehancuran biasanya teratasi. Ada apa? Api ilahi 3 warna sepertinya merupakan perpaduan dari 3 api ilahi kosmik, dan telah mempertahankan karakteristik api abadi, api ilahi 1000 saudari, dan api guntur tak terbatas dengan sempurna. Mungkinkah Chen Yuan juga telah berlatih jurus api ilahi kekacauan? Tingkat perpaduan sempurna seperti ini, dia setidaknya telah berlatih jurus api ilahi kekacauan hingga tingkat ke-6. Kapan dia mempelajarinya? Aku baru mencapai tingkat ketiga, dan dia sudah mencapai tingkat ke-6. Pencapaiannya jauh lebih dalam daripada milikku. Setidaknya dibutuhkan 1 juta tahun pemahaman untuk mencapai tingkat ini. Tidak heran dia tidak menginginkan seni api ilahi kekacauan milikku sebelumnya. Ternyata dia sudah mengetahuinya sejak lama, dan itu lebih maju dariku. Huo Linger tiba-tiba menyadari. Tampaknya dia memahami berbagai perilaku Chen Yuan sebelumnya. Dia sekarang yakin. Chen Yuan pastilah anak jiwa reinkarnasi dari Yang Mulia tak terkalahkan, dan mungkin bukan reinkarnasi dari Kaisar Dewa Alam Semesta. Kalau tidak, mustahil untuk menyimpang sejauh ini. Chen Yuan saat ini mengenakan gaun panjang, tanpa angin sama sekali. Terlihat dia menggendongnya di punggung dengan satu tangan, penuh tekanan. Lumayan, sepertinya ketiga rasa ini benar-benar panas, dan mereka masih memiliki sedikit kekuatan mematikan. Saat ini, wajah acuh tak acuh Chen Yuan langsung mengejutkan penonton. Tingkat kesukaan di atas kepala Dewi Langit naik sedikit lagi, mencapai 93 poin. Yao Xiaoqi. Kesukaan plus 1. Kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing, Yao Xiaoqi, memiliki skor simpati melebihi 95 poin. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Tuan rumah mengonsumsi objek penjilat anjing, jumlah totalnya 0, dan tuan rumah memberikan hadiah 0 potongan harga. Poin penguatan hadiah, 3 juta poin. Keahlian bonus. Jurus beku galaksi, niat pedang suci tingkat 2, teknik pemotongan ruang besar, jurus cahaya suci tingkat 8, ramalan agung, penyelesaian medan cahaya suci tingkat 2, teknik pemurnian tubuh galaksi, hukum air tingkat 3 10%, hukum es lapisan ketiga 10%, hukum cahaya suci lapisan ketiga 20%, hukum ruang lapisan kedua 100%, hukum yang telah dipahami secara otomatis tumpang tindih.
Poin penguatan yang tersisa pada pemilik saat ini, 11.790.000. Chen Yuan terksenjing. Apakah ini serangan balasan? Belum menggunakan triknya. Tak tahan lagi. Kupikir berurusan dengan ratu yang setengah hati ini sulit, tapi aku tidak menyangka akan lebih dari itu. Setelah 1 hari, Chen Yuan dan yang lainnya menemukan 8 Tianyuan Baolian di sebuah kolam kuno. Terlebih lagi, usia setiap Tianyuan Baolian lebih dari 100 juta tahun. Tianyuan Baolian yang berusia lebih dari 100 juta tahun sudah dapat disebut dewa kosmik tingkat penciptaan. Benda ini memiliki efek magis yang tak terbayangkan pada kultivasi formula keabadian dan umur panjang. Sangat aneh. Aku tidak tahu apakah kalian memperhatikan bahwa hadiah di Istana Dewa tampaknya didistribusikan sesuai dengan bagian. Hanya dengan menembus tingkat terlarang kalian bisa mendapatkan bagian hadiah kalian. Memang, ini sepertinya telah diatur oleh seseorang, seperti program cerdas. Terlebih lagi, hanya ada satu jalan bagi kita untuk maju. Jalan lain diblokir oleh penghalang penyegelan, dan kita tidak dapat bebas bergerak di Istana Dewa. Ayo, kita lanjutkan. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Tepat ketika Chen Yuan dan yang lainnya menerobos ke tingkat pembatasan kelima di Istana Ilahi. Di depan dinding batu mantra kuno, tiba-tiba muncul penglihatan langit dan bumi. Sebuah sungai waktu yang panjang, menggantung terbalik di kehampaan. Tubuh indah Gu Yuezi tampak menyatu dengan sungai waktu yang panjang. Hunyuan Shengzi tercengang astoniset. Pada saat ini, mentalitas Bujing Wubo aslinya benar-benar terkejut. Apakah ini, tingkat penyelesaian ketiga di ranah waktu? Dia benar-benar menerobos ranah waktu ke tingkat 100% di lantai 3. Ini. Petik 2. Ranah waktu adalah salah satu ranah tertinggi yang paling sulit dipahami di antara ranah kosmik. Memahami lapisan pertama ranah waktu, Anda dapat mengendalikan 10 kali aliran waktu dalam lingkup ranah tersebut. Memahami lapisan kedua ranah waktu, dan mengendalikan aliran waktu 100 kali lipat dalam lingkup ranah tersebut. Memahami lapisan ketiga ranah waktu, Anda dapat mengendalikan kecepatan waktu 1000 kali lipat dalam lingkup ranah tersebut. Karena kecepatan waktu di Tanah Suci ke-8 100 kali lebih cepat daripada di alam semesta normal, maka kecepatan waktu tersebut berada dalam lingkup ranah waktu itu sendiri, dan kecepatan waktu tersebut tidak dapat ditumpangkan. Jadi, tampaknya jika kau memahami ranah waktu, itu tidak akan memberikan efek apapun. Tapi sekarang Bu Yuezi telah menembus 100% ranah waktu lapisan ketiga, yang berarti waktu yang dibutuhkannya untuk memahami dinding batu mantra kuno akan 10 kali lebih lama daripada orang lain di bawah naungan ranah waktu. Hunyuan Shengzi tiba-tiba menyadari. Jadi, inilah kepercayaan dirinya. Apakah ini alasan mengapa dia bersikeras untuk menembus Tanah Suci ke-9? Bab 1323. Apakah ini kartu trufnya? Dia menyembunyikannya begitu dalam. Bahkan aku pun tertipu. Aku memasuki Tanah Suci ke-8 sebelum dia. Kupikir aku telah melampauinya. Sekarang sepertinya sangat mungkin dia sengaja membiarkan air mengalir dan tidak bersaing denganku untuk tempat pertama. Sejak awal, dia telah menetapkan tujuannya, yaitu Tanah Suci ke-9. Ranah waktu, aku khawatir dia sudah memahaminya sebelum memasuki Tanah Suci. Gu Yuezi memang Gu Yuezi, kau lebih luar biasa dari yang dibayangkan semua orang. Mata Hunyuan Shengzi semakin terobsesi. Jika Dewi tak tertandingi seperti itu bisa didapatkan, itu akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidup. Jika dia benar-benar memasuki Tanah Suci ke-9, aku khawatir seluruh alam semesta akan terkejut karenanya. Tianjiao, Tanah Suci ke-9, lahir, dan dia akan menjadi orang suci sejati umat manusia. Itu terlalu mahal. Saudari Gu Yue, kau sungguh luar biasa. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghargaimu, tetapi aku tidak menyangka bahwa meskipun begitu, aku masih meremehkan bakatmu yang tak tertandingi. Hunyuan Shengzi memuji seperti anjing yang menjilat. Kata-kata ini juga berasal dari lubuk hatinya. Sebenarnya, aku tidak memiliki kepastian mutlak. Aku bisa menembus batas karena keberuntungan. Itu hanya keberuntungan. Keberuntungan hanya diperuntukkan bagi mereka yang siap. Saudari Gu Yue tidak perlu rendah hati. Jika kau bisa memasuki Tanah Suci ke-9, aku akan bahagia untukmu dari lubuk hatiku. Mulai hari ini, Saudari Gu Yue, kau dapat memahami mantra kuno dengan tenang. Aku akan melindungi Dharma untukmu agar kau dapat mengabdikan dirimu padanya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu pemahamanmu. Hunyuan Shengzi berkata dengan tegas. Tampaknya dia rela menjadi pelindung bunga. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Yuezi tidak bisa menahan rasa iba. Sebenarnya, aku bisa memperluas cakupan ranah waktu, sehingga kau bisa memahami dinding batu mantra kuno bersamaku. Tidak bisa seperti itu. Memperluas cakupan ranah waktu dan menyelimutiku di dalamnya akan sangat meningkatkan kesulitanmu untuk mempertahankan ranah waktu, dan itu akan mengganggu, serta akan memperlambat kecepatanmu dalam memahami mantra kuno.
Hunyuan Sengzi maju dengan mundur, dan tampak seperti sedang memikirkan pihak lain. Wanita, masih membutuhkan beberapa rutinitas. Rutinitas mundur lalu maju ini telah dicoba dan diuji. Terutama pada Huo Linger, itu sangat efektif. Ada benarnya apa yang kau katakan, jadi aku ingin berterima kasih kepada Putra Suci Hunyuan karena telah melindungiku. Gu Yuezi tersenyum dan mengangguk. Begitu kata-kata itu keluar, Hunyuan Sengzi langsung terkejut. Ini, kenapa kau tidak bermain sesuai aturan? Dia siap setuju. Bukankah hanya perlu beberapa kata sopan santun denganmu, kau benar-benar tidak berencana untuk membawaku pergi? Hunyuan Sengzi hampir menderita luka batin. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia mungkin akan setuju sejak awal. Gu Yuezi sangat membenci kesopanan bertele-tele ini. Kenapa kau tidak bisa mengungkapkan pikiranmu yang sebenarnya? Jika kau memikirkannya, jika kau tidak menginginkannya, maka jangan dipikirkan. Apakah kau harus mengatakan bahwa itu demi kebaikanku sendiri, jadi kau harus mengorbankan dirimu? Dia benar-benar tidak menyukai cara penyampaian ini. Sejak kemunculan Huo Linger, dia diam-diam mengurangi poin dari Hunyuan Sengzi. Pada saat ini, Chen Yuan memimpin kerumunan ke dalam labirin raksasa. Labirin raksasa ini, kira-kira sebesar kerajaan Fusang, disebut 9 kematian. Secara umum, artinya ada 10 jalan di dalamnya, 9 di antaranya jalan buntu, dan Anda pasti akan bertemu dengan binatang penjaga tingkat kelima dari Overlord. Tetapi jenis darahnya akan berbeda. Atribut kekuatan dan kelemahannya juga berbeda. Hadiah setelah melewati rintangan juga berbeda. Masing-masing dari 10 jalan ini memiliki 9 tikungan dan 18 belokan, dan sulit untuk menilai mana yang merupakan jalan kehidupan dan mana yang merupakan jalan kematian. Hanya bisa mengandalkan keberuntungan murni. Bagaimanapun, keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Tetapi di ujung labirin, terdengar raungan binatang yang samar dan menakutkan. Sebaliknya, berdasarkan raungan binatang-binatang ini, seseorang dapat menebak jalan mana yang lebih berbahaya. Chen Yuan langsung memilih jalan dengan raungan yang paling menakutkan. Benar, hebat. Belum lama ini, mengapa kau berpura-pura tampan di depan gadis itu? Semakin berbahaya tempatnya, semakin banyak peluang untuk beraksi, dan semakin tinggi keberuntungannya. Menurut penilaianku, raungan binatang buas di jalur tengah adalah yang paling menakutkan. Pasti mengerikan. Mari kita ambil jalur ini, kata Chen Yuan dengan wajah penuh tekad. 10 hari kemudian, ketika semua orang selamat dan hampir tanpa bahaya, mereka melewati labirin yang penuh dengan jalan sempit. Chen Yuan tercengang. Saudara Chen Yuan, kau begitu hebat sehingga kau bisa langsung tahu bahwa jalan yang tampaknya paling berbahaya di tengah sebenarnya adalah satu-satunya jalan keluar. Kau begitu bijaksana dan cerdas. Eksplorasi kekuatan spiritualmu terpendam di labirin ini, bagaimana kau bisa tahu? Long Yan berkata dengan kagum sambil matanya berbinar. Memang, mampu menilai satu-satunya jalan keluar dari 10 jalan labirin berbahaya dalam waktu singkat, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga membutuhkan kebijaksanaan yang cukup. Dewi Peoni tak kuasa menahan diri untuk berseru. Anak Chen Yuan, cara apa lagi yang kau gunakan untuk menyembunyikan sesuatu dari kami? Mengapa aku tidak bisa melihatmu selamanya? Bagaimana setiap pilihan yang kau buat bisa begitu tepat? Dewi Tianxiong juga bertanya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa gadis saling berbicara. Apa yang dikatakan Chen Yuan membuat mereka terdiam. Sebenarnya dia ingin mengatakan, aku menilai sejak awal bahwa jalan ini adalah yang paling berbahaya, jadi aku mengambil jalan ini. Siapa yang tahu bahwa ini benar-benar satu-satunya jalan keluar? Kau sepertinya bercanda. 9 dari 10 jalan memenuhi harapan psikologis, dan hanya satu jalan yang tidak. Mungkinkah ini semua salah? Sialan. Tidak ada yang beruntung. Batuk-batuk. Ini. Sebenarnya, aku tidak sebijak yang kau kira, ini semua hanya keberuntungan. Chen Yuan menjelaskan dengan sedikit malu. Yuan, kau terlalu rendah hati. Tidak ada yang selalu bisa membuat pilihan yang tepat hanya dengan keberuntungan. Jika satu atau dua hal tepat karena keberuntungan, maka itu saja. Selalu buat pilihan yang paling tepat, ini jelas bagi semua orang. Lan Xingyue merasa bahwa Chen Yuan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki bakat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Poin terpenting adalah dia cukup rendah hati dan tidak pernah sombong secara membabi buta. Bahkan jika kekuatannya sudah sangat kuat, dia tidak mengatakan bahwa dia bersikeras mengajak semua orang untuk mengambil risiko bersama. Dan dengan cara yang paling aman, menggunakan cara cerdas untuk menemukan cara teraman untuk melindungi semua orang agar dapat melewati bea cukai bersama. Ini adalah kualitas yang lebih mulia. Bahkan dengan penilaian yang bijaksana seperti itu, dia tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Selamat, dengan keberanian terbesar, mengatasi kesulitan, dan memiliki tekad untuk menghadapi rasa takut, kalian dapat menemukan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup.
Masing-masing dari kalian akan diberi hadiah 10 kristal alam semesta asli. Sebuah suara gaib tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, kristal ruang angkasa asli senilai 80 yuan jatuh dari kehampaan. Kristal alam semesta primordial dapat membantu memahami mantra kuno. 10 yuan per orang, hadiah seperti itu sungguh sangat berharga. Bab 1324. Tingkat ke-6 Istana Shen Huang disebut Jembatan Tongtian. Jembatan ini memiliki lebar 3000 meter dan panjang kilometer. Selama Anda berjalan di jembatan ini, larangan akan diaktifkan, dan 10 binatang langit berbintang tingkat 6 akan menghalangi jalan Anda. Ketika Chen Yuan membawa semua orang ke jembatan Tongtian, tiba-tiba ia menemukan sosok yang familiar. Hah, bukankah itu putra Nirvana? Dia tampaknya bertarung sengit dengan 3 binatang ilahi tingkat 6. Kedua belah pihak tampaknya terluka, dan beberapa binatang ilahi telah dipenggal kepalanya. Yao Xiaoqi mengerutkan kening. Putra suci Nirvana benar-benar kuat. Dia mampu melawan 10 binatang ilahi tingkat 6 dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan memenggal 7 di antaranya. Perbedaannya dari sebelumnya adalah binatang ilahi tingkat 6 ini tampaknya bukan dari jenis yang sama. Berbagai jenis binatang ilahi bergabung untuk menyerang, tetapi bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Dewi Langit menganalisis secara rasional. Binatang tingkat 6, kekuatan komprehensifnya sudah mendekati penguasa alam semesta tingkat tinggi. Putra Nirvana bertarung 1 lawan 10. Masih terus bertarung dengan teknik lompat katak. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan bertarungnya. Sejak terakhir kali ia kalah dari Chen Yuan di Tanah Suci ke-7. Ia belajar dari pengalaman pahit itu. Ia berlatih lebih keras. Ia bersumpah suatu hari nanti akan menghapus penghinaan itu dengan tangannya sendiri. Ia menginjak Chen Yuan dengan keras di bawah kakinya. Jika bukan karena pencuri anjing ini memenggal kepalanya 7 kali berturut-turut, yang hampir menghancurkan tubuh Nirvananya, bagaimana mungkin ia begitu penakut di tempat suci ke-8? Tapi baiklah. Dengan bakatnya yang menakjubkan, ia juga mendapatkan hadiah besar dari Tanah Suci ke-8. Akhirnya ia melangkah lebih jauh. Kekuatannya menembus level penguasa setengah langkah. Hukum ruang telah memahami ambang batas keempat. Kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Pria yang sekarang ini bukan lagi pria yang dulu. Seandainya Tanah Suci Warisan tidak dapat melahirkan penguasa tertinggi Shen Jie, dan tidak dapat dibaptis oleh aturan alam semesta, dia mungkin telah menembus penguasa tertinggi alam semesta. Saat ini, dia bertahan hidup selama 10 hari 10 malam dalam pertempuran sengit. Akhirnya, dengan mengandalkan misteri hukum ruang angkasa tertinggi, serta artefak peradaban tingkat 7 yang diperoleh kembali, tongkat penghancur langit, dengan mengorbankan luka-lukanya, ia membunuh 7 binatang buas tingkat 6 penguasa satu demi satu. Harus dikatakan bahwa kekuatan ledakan putra suci Nirvana dalam pertempuran, serta pemahamannya tentang pertempuran hidup dan mati, serta penggunaan dan koordinasi medan hukum selama pertempuran. Semuanya telah mencapai tingkat puncak. Dengan persen dari kekuatan tempurnya, ia hampir dapat meledak menjadi efek tempur persen. Dan beberapa orang, bahkan dengan kekuatan bertarung persen, mungkin tidak dapat bermain persen ketika menghadapi pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Akhirnya, di bawah pengawasan Chen Yuan dan yang lainnya, Putra Suci Nirvana sekali lagi memenggal kepala binatang buas bintang tingkat 6. Hanya 2 yang tersisa. Pada dasarnya, itu tidak menimbulkan ancaman yang terlalu besar bagi Putra Suci Nirvana. Dalam pertempuran pengesahan ini, ia sudah yakin akan kemenangan. Senyum kemenangan tampak meluap dari sudut mulut Putra Nirvana. Ayo pergi, kakak Nirvana sedang sekarat, ayo kita bantu dia, apapun yang terjadi, kita tidak saling mengenal, kita tidak punya alasan untuk hanya berdiri diam. Kata Chen Yuan dengan wajah penuh keyakinan. Suaranya baru saja selesai. Kemudian dia berangkat dan melewati tirai cahaya transparan tipis, dan melangkah di jembatan Tongtian dengan kedua kakinya. Lan Xingyue, Zilan, Mudan, Long Yan, Yao Xiaoqi, Huo Linger, dan 7 dewi juga mengikuti di belakang. Melewati tirai cahaya transparan bersama-sama. Di jembatan Tongtianshan. Detik berikutnya, 8 lubang cacing ruang angkasa tiba-tiba terbuka di atas jembatan Tongtian. Sebanyak 80 binatang langit berbintang tingkat 6 dari penguasa tertinggi bergegas keluar dengan momentum menyapu galaksi. Kekuatan dahsyat yang menakutkan itu membuat dunia bergetar. Putra suci Nirvana terbelalak. Seluruh tubuhnya terbelah di tempat. Karena dia berjalan paling jauh di jembatan Tongtian. 80 binatang suci tingkat 6 penguasa hampir serentak menyerangnya, mengerumuninya. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Putra suci Nirvana mati di tempat. Dingin sekali. Pencuri anjing Chen Yuan, mengapa kau menyakitiku? Aku membencimu. Putra ini dan kau tidak dapat didamaikan. Mendengar raungan tragis dari Putra Suci Nirvana, dia hancur berkeping-keping oleh 80 binatang suci tingkat 6 penguasa. Ada apa dengan orang ini? Aku sudah berbaik hati membantunya,
tetapi bukannya berterima kasih, dia malah menyalahkanku. Semua orang sudah melihatnya, Putra Nirvana berpikiran sempit, dan dia mengkhawatirkan hal-hal duniawi, jadi dia tidak menerima bantuan baikku. Sambil mengocok panci, Chen Yuan mengangkat tangan kanannya. Dia melihat sekelompok bola api 3 warna muncul begitu saja di tangannya. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Bola api 3 warna itu terbang keluar, langsung naik melawan angin, dan berubah menjadi 80 naga api mengerikan dengan panjang 3000 meter hampir dalam sekejap mata. Tetapi binatang langit berbintang tingkat 6 penguasa jelas tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika naga api 3 warna secepat kilat, tetap sulit untuk mengenainya. Terlebih lagi, binatang suci tingkat 6 penguasa memiliki perisai pertahanan energi yang luar biasa, yang tidak mudah ditembus. Menarik. Hukum ruang, terikat oleh kehampaan. Chen Yuan melangkah maju, dan hukum ruang tingkat keempat mengubah kehampaan sejauh 10.000 mil menjadi lempengan besi hampir seketika. Ho 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 ho. Binatang suci tingkat 6 penguasa jelas tidak mudah untuk ditahan. Diperkirakan waktu penahanan ruang Chen Yuan tidak akan melebihi 5 detik. Tapi itu sudah cukup. Segel vulkan, keluar. Samadhi benar-benar panas, biarkan aku meledak. Chen Yuan mengorbankan segel vulkan, dan elemen api tak terbatas dipanggil dalam sekejap. Naga api 3 warna bangkit melawan angin lagi. Sepotong langit dan bumi itu berubah menjadi lautan api sejauh ribuan mil. 82 binatang langit berbintang tingkat 6 penguasa, tidak dapat melarikan diri di bawah ikatan kehampaan. Naga api 3 warna menerima berkah dari artefak peradaban tingkat 7, segel vulkan, dan kekuatannya meroket. Bahkan binatang suci tingkat ke-6 dari Overlord pun tidak dapat menghentikannya. Semuanya hangus terbakar menjadi abu oleh api. Begitu api abadi dinyalakan, hanya ada satu jalan menuju kematian. Api abadi menerima banyak nutrisi, nyala api emasnya menjadi semakin cemerlang. Ibarat bayi yang telah kelaparan selama puluhan juta tahun akhirnya mulai makan dan tumbuh. Sebagai salah satu dari 10 api ilahi terkuat di alam semesta. Ketika kekuatannya berkembang ke bentuk pamungkasnya, ia dapat membakar seluruh galaksi dan beberapa triliun planet dengan satu kobaran api. Namun, api ilahi kosmik yang telah berevolusi ke bentuk ini diperkirakan sulit dikuasai oleh Kaisar Dewa Kosmik. Setiap jenis api kosmik, selama mendapatkan nutrisi yang cukup, potensi pertumbuhannya sangat menakjubkan. Biasanya, para pemilik api ilahi kosmik akan menekan laju pertumbuhan api ilahi tersebut. Untuk menghindari efek samping. Tetapi Chen Yuan tidak pernah menekannya, karena laju pertumbuhan api dewa alam semesta tidak selalu lebih cepat darinya. Pada saat ini, Putra Nirvana yang baru saja dipukuli hingga mati. Di bawah naungan cahaya nirwana terakhir dari tubuh Dewa Nirvana, tubuh fisiknya bersatu kembali dan bangkit kembali. Kesempatan terakhir untuk bangkit kembali. Hanya ini, mentalitas saudara Nirvana meledak. Dia hendak membalas dendam pada Chen Yuan, tetapi ketika dia berbalik, dia mendapati Chen Yuan telah membunuh 82 binatang langit berbintang tingkat 6 dalam hitungan detik. Dia memutar matanya. Ia langsung membeku di tempat. Ini. Bab 1325. Kenapa belum lama ini, kekuatan pencuri anjing ini sudah meroket sampai level ini? Aku berlatih sangat keras, menolak semua godaan kecantikan, dan hanya fokus mengejar jalan kosmik tertinggi. Bajingan ini setiap hari menggoda gadis-gadis, terobsesi dengan kecantikan, dan tidak mau maju. Kenapa kekuatannya tumbuh lebih cepat dariku? Bukan hanya aku gagal mengejar kekuatannya, tetapi kesenjangannya semakin besar. Apa yang terjadi? Wajah Nirvana-san berubah hijau. Awalnya, dia ingin membalas dendam pada Chen Yuan, jadi dia menghela napas kesal. Tapi dalam situasi ini, dia bukan lawan. Jika bajingan ini bergerak, dia mungkin akan dipukuli dengan brutal lagi. Dia mungkin akan terbunuh di tempat. Kali ini dia tidak memiliki tubuh ilahi Nirvana untuk terus bangkit. Sialan kau. Aku benar-benar mengagumimu, anak ke-6. Saudara Nirvana, kau mau pergi kemana? Kenapa kau bahkan tidak menyapa? Aku juga membantumu membunuh binatang penjaga dan membantumu melewati level. Kenapa kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih? Kau. Ketika Nirvana-san mendengar kata-kata itu, dia hampir memuntahkan seteguk darah di tempat. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kurang ajar di dunia ini? Jika bukan karena kau, aku pasti sudah menyelesaikan level ini sejak lama. Berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Terlalu banyak tipu daya. Aku sudah mati berkali-kali, maukah kau memberiku kompensasi? Tapi dia sama sekali tidak berani membantah ini. Ini adalah momennya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Yuan benar-benar tak tertandingi. Dibandingkan dengan ketangguhannya, jelas hanya ada kerugian. Lebih baik berkembang dengan susah payah dulu, dan biarkan kau mengacaukannya lagi, nak. Tidak ada yang bisa memimpin sepanjang waktu, dan tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang akan melangkah lebih jauh di masa depan. Tapi satu hal yang pasti. Pencuri anjing Chen Yuan terobsesi dengan kecantikan,
dan dia bisa memperlambat kemajuannya demi wanita. Hanya karena itu, dia tidak sebaik aku. Seiring waktu, dia pasti akan teralihkan oleh wanita. Tapi aku tidak hanya tidak akan kecanduan kecantikan, tetapi aku akan melipat gandakan usahaku dalam kultivasi, dan menggunakan 10 kali kerja keras untuk mendapatkan kultivasi yang tak tertandingi. Bakatku tidak kalah darinya, dan aku bekerja lebih keras darinya. Cepat atau lambat, aku akan melampauinya. Hukum ruang, menyusutkan tanah menjadi 1 inci, kabur. Putra suci Nirvana mendengus dingin, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Dia bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Ada apa dengan orang ini? Kenapa dia bahkan tidak menyapa? Mungkinkah dia takut aku menyimpan dendam? Apakah aku terlihat begitu berpikiran sempit? Chen Yuan berkata tanpa berkata-kata. Dewi Langit, Yao Xiaoqi, dan yang lainnya merasa sedikit tidak percaya. Ini adalah putra suci Nirvana, sosok yang tak tertandingi dan berkuasa di tanah suci ketujuh. Setelah diperlakukan seperti ini oleh Chen Yuan, dia bahkan tidak berani membalas sepatah kata pun. Apakah orang ini Raja Iblis kebingungan? Betapapun hebatnya Putra Langit, dia merasa seperti cucu di hadapan Chen Yuan. Setelah 1 hari, Chen Yuan, Lan Xingyue, Zilan, Peony, Long Yan, Yao Xiaoqi, Dewi Langit, Huo Linger, dan sekelompok 8 orang berjalan santai melintasi jembatan Tongtian. Di ujung jembatan Tongtian, terdapat portal yang tergantung di awan. Portal ini setinggi 3.000 kaki dan lebar 500 kaki, dan ditutupi oleh penghalang seperti air yang mengalir. Kekuatan mental tidak dapat dieksplorasi. Aku tidak tahu dunia seperti apa yang ada di balik pintu ini. Detik berikutnya, suara ilusi lain terdengar. Selamat, anak muda, karena telah mampu berjalan ke gerbang Kaisar Dewa, ini menunjukkan bahwa bakat kalian tak tertandingi, tak ada duanya di masa lalu dan sekarang, dan kalian dapat menembus banyak batasan dengan basis kultivasi yang tidak berada di level penguasa alam semesta. Naga dan Phoenix di antara manusia. Masing-masing dari kalian akan diberi hadiah 15 kristal alam semesta asli. Selanjutnya, kalian akan memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama adalah melewati gerbang Kaisar Dewa, dan kalian akan secara resmi membuka warisan sejati Kaisar Dewa alam semesta. Setelah warisan Kaisar Dewa dimulai, itu tidak boleh diganggu. Kebebasan kalian akan dibatasi dan kalian tidak akan dapat meninggalkan istana Kaisar Dewa, kecuali kalian benar-benar telah menembus tingkat pembatasan ke-9, memperoleh biografi sejati Kaisar Dewa alam semesta, atau menunggu sampai ujian tanah suci warisan selesai sebelum kalian dapat pergi. Sebagai pengingat, di lantai 7, selama Anda tidak berinisiatif menantang binatang penjaga, Anda tidak akan diserang. Pilihan kedua adalah menggunakan kristal alam semesta asli yang telah kau peroleh untuk menjelajahi lautan sangkar yang bergejolak, untuk mengasah kekuatanmu sendiri, atau untuk memahami dinding batu mantra kuno, dan menunggu kekuatanmu berubah dan meningkat lagi, lalu datang ke istana para dewa. Mungkin ada kesempatan untuk melewati level terakhir. Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa larangan memasuki istana dewa telah diaktifkan sekali oleh tanda hidupmu, dan tidak akan diaktifkan lagi. Lain kali kau datang ke istana dewa, tidak akan ada begitu banyak pos pemeriksaan. Suara itu berakhir. Aku melihat 120 kristal alam semesta primitif jatuh dari langit. Hadiah ini tidak sedikit. Di tanah suci ketujuh, setiap orang dapat memperebutkan sepotong kristal alam semesta primitif. Hadiah senilai 120 yuan diberikan sekaligus di sini. Hanya untuk kristal alam semesta asli yang diberikan, perjalanan ke istana dewa sangat berharga. Bagaimana? Apa rencanamu? Apakah kau ingin memasuki gerbang Kaisar Dewa dan membuka jalan menuju warisan Kaisar Dewa, atau pergi ke tempat lain untuk mengasah dirimu? Chen Yuan bertanya. Kurasa lebih baik memasuki gerbang Kaisar Ilahi. Kekuatan kultivasiku hanya di tingkat ke-5 galaksi. Rasanya seperti berada dalam mimpi sepanjang jalan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku berhasil menembus 6 gerbang istana Kaisar Ilahi. Sebenarnya, dengan kekuatanku, aku mungkin hanya mampu melawan kelabang besi tingkat pertama penguasa sendirian, dan mungkin juga tidak akan mampu mengalahkannya. Kekuatanku masih terlalu lemah, dan aku tidak bisa membantu sama sekali. Entah itu menerobos lautan sangkar yang bergejolak, atau memahami dinding batu mantra kuno, itu terlalu sulit, lebih baik tinggal di istana para dewa untuk meningkatkan kekuatan. Dewi Anggrek Ungu berkata demikian. Memang, aku juga merasakan hal yang sama. Fondasi kita terlalu lemah. Tidak peduli berapa banyak kesempatan yang diberikan kepadaku, aku mungkin tidak mampu menanggungnya. Hadiah dari istana dewa sudah merupakan batas yang bisa kita tanggung. Long Yan juga mengangguk. Meskipun aku tidak ingin berpisah dari Chen Yuan, aku ingin melanjutkan petualangan bersamanya. Tapi istana Shen Huang sudah datang jauh-jauh. Lan Xingyue, Zilan, Long Yan, Mudan, dan bahkan Yao Xiaoqi mulai menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat mengikuti jejak Chen Yuan.
berpetualang bersamanya. Sebenarnya, bagi Chen Yuan, itu adalah beban yang sangat berat. Misalnya, dia jelas hanya perlu membunuh 10 binatang buas tingkat 6. Tapi karena dia ingin melindungi semua orang, jadi dia sendiri harus membunuh 80 kepala. Kesulitan pengurusan bea cukai 7 kali lebih tinggi daripada yang lain. Ini tidak adil baginya. Dari jauh, kami telah membuat keputusan secara pribadi. Aku, Dewi Zilan, Dewi Longyan, dan Dewi Peony masing-masing mendapatkan 26 kristal alam semesta asli. Kami hanya akan menyimpan satu, dan menyimpan semua 100 kristal alam semesta asli yang tersisa untukmu. Dengan latar belakang ini, baik untuk mendapatkan warisan tertinggi Kaisar Dewa Alam Semesta, atau untuk memahami dinding batu mantra kuno, itu akan memiliki efek yang besar. Jangan terburu-buru menolak, kami tidak dapat menyimpan hadiah ini, anggap saja kau menyimpannya untuk kami, dan ketika kami cukup kuat untuk melindungi hadiah ini, kau dapat mengembalikannya kepada kami, apakah itu baik-baik saja? Lan Xingyue menyerahkan semua Zhou Jing asli kepada Chen Yuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata ini beralasan, membuat Chen Yuan sulit untuk menolak. Bab 1326. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memiliki lebih dari 108 kristal kosmik asli secara kumulatif. Benda ini berubah dari pecahan aturan Dao ketika alam semesta hancur. Tuan rumah akan diberi hadiah plus 1 juta poin pemahaman bawaan. Ding! Ingat, tuan rumah telah memperoleh lebih dari 10.800 kristal kosmik asli secara total, dan dapat membangun kembali aturan alam semesta dalam jarak 1 tahun cahaya. Dalam aturan tersebut, tuan rumah tak terkalahkan. Ding! Ingat, tuan rumah telah memperoleh lebih dari 1.080.000 kristal kosmik asli secara total, yang dapat dilebur kembali menjadi benih kosmik. Benih kosmik dapat menumbuhkan alam semesta baru dalam kekacauan. Ketika alam semesta hancur, tuan rumah tidak akan mati, dan dapat melampaui alam semesta. Sistem mengeluarkan 3 bunyi bip berturut-turut. Chen Yuan terkejut sejenak. Ada apa ini? Kristal alam semesta primitif ini benar-benar memiliki efek seperti ini. Mustahil bagi seorang putra warisan biasa, betapapun berbakatnya dia, untuk mendapatkan lebih dari 100 yuan kristal alam semesta asli. Karena berapapun hadiah yang didapatkan seseorang, paling banyak hanya lebih dari 20 yuan. Chen Yuan berbeda. Dia membawa adiknya untuk menyelesaikan level, siapa sangka gadis itu akan menolaknya mentah-mentah. Lan Xingyue, Zilan, Long Yan, dan Mudan semuanya telah menembus poin kasih sayang mereka hingga 100 poin. Tingkat pengabdian tanpa pamrih mereka jelas lebih tinggi daripada Huo Linger, Yao Xiaoqi, dan Dewi Langit. Meskipun Huo Linger dan Yao Xiaoqi telah berhasil melakukan serangan balik dan berubah menjadi penjilat. Tapi itu tidak berarti bahwa penjilat bisa memberikan segalanya untukmu. Namun, kesadaran cerdas dari penjilat dengan nilai sempurna lebih tinggi. Ayo pergi, ayo kita lihat, seperti apa pemandangan di dalam gerbang Kaisar. Chen Yuan mengambil keputusan tegas. Sekarang mereka telah tiba di Istana Ilahi, wajar jika mereka melewati Istana Ilahi sebelum membicarakannya. Seberapa merepotkankah bola balik itu? Chen Yuan melangkah maju dan dengan tegas melewati tirai cahaya yang bergelombang di gerbang Kaisar. Para wanita lainnya saling memandang dengan kebingungan. Segera satu persatu mereka melangkah masuk ke dalam portal. Bagi mereka, bahkan jika mereka terjebak di Istana Dewa, itu adalah semacam kesempatan tertinggi. Mampu terus berlatih di Istana Ilahi selama lebih dari 800 tahun jauh lebih dapat diandalkan daripada pergi ke dinding batu mantra kuno atau menjelajahi lautan sangkar yang bergejolak. Namun, jika Chen Yuan terjebak di Istana Ilahi, atau jika ia terlalu lama berada di sana, ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memahami dinding batu mantra kuno. Bahkan jika ia memahaminya, mungkin ia tidak dapat memahami banyak hal. Pada akhirnya, ia melewatkan tanah suci ke-9. Sungguh disayangkan. Dihitung berdasarkan Chen Yuan yang memecahkan rekor Kaisar Dewa di masa-masa awal, dan bakatnya yang luar biasa dalam mengkultivasi seni keabadian abadi hingga tingkat ke-8 dalam waktu lebih dari 10 hari. Ia pergi untuk menerobos ke tanah suci ke-9, mungkin ada harapan. Entah apakah pilihan seperti itu benar atau salah. Akankah ia menyesalinya di masa depan? Saat Chen Yuan melewati gerbang Kaisar Ilahi, ia merasakan kilatan cahaya putih yang menyilaukan, seolah-olah ia telah datang ke ruang lain, dan detik berikutnya, pemandangan yang menarik perhatiannya benar-benar mengejutkannya. Bukan hanya Chen Yuan yang terkejut. Lan Xingyue, Zilan, Mudan, Long Yan, Yao Xiaoqi, Huo Linger, dan Dewi Tianxiong yang keluar dari gerbang Kaisar Ilahi satu demi satu juga terkejut. Pemandangan luas macam apa itu? Mereka tampak berada di galaksi tak terbatas. Dan ada sebuah gunung di depan. Seluruh gunung itu terbuat dari pedang terbang. Seberapa besar gunung itu? Hampir juta kilometer diameternya. Benar, lebih dari juta kilometer.
Diameter bumi hanya 12.756 km, dan diameter gunung pedang ini hampir 800 kali lebih besar dari bumi. Gunung pedang itu sangat besar sehingga tak terbayangkan, tak terhitung berapa banyak pedang terbang yang ada. Di sekeliling gunung pedang saja, setidaknya ada ratusan miliar pedang terbang yang mengelilinginya, melesat menembus kehampaan seperti arus deras. Yang lebih menakutkan lagi adalah setiap pedang terbang tampaknya sangat luar biasa. Di antaranya, ada banyak pedang peradaban tingkat 6, dan bahkan pedang peradaban tingkat 7. Sungguh menakutkan. Saat Chen Yuan melihat gunung pedang itu, pedang Xuanyuan kuno di dunia di dalam tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mulai bergetar karena kegembiraan lagi. Selamat datang di makam pedang Kaisar Dewa. Kemampuanmu untuk datang ke sini telah membuktikan bakat dan kekuatanmu, dan kamu layak untuk mewarisi tongkat estafetku. Aku adalah Kaisar Dewa Pedang Surgawi. Aku tidak pernah mempelajarinya sepanjang hidupku. Seni Dewa Pedang Surgawi memiliki total 18 tingkatan. Mereka yang mempelajari 6 tingkatan pertama dan memahami makna pedang suci dapat menjadi murid terdaftarku. Kalian dapat memilih pedang ilahi dari Gunung Pedang sebagai hadiah. Mereka yang mempelajari 9 tingkatan pertama dan memahami hati pedang tertinggi dapat menjadi murid sejatiku. Kalian dapat memperoleh pedang peradaban tingkat 8 sebagai hadiah. Mereka yang telah mempelajari seni Dewa Pedang Surgawi nomor 12 dan memahami makna pedang Dao dapat menjadi murid langsungku dan berhak mewarisi makam pedang Kaisar. Jika kalian tidak lulus jalan ilmu pedang, kalian dapat menantang binatang penjaga tingkat 7 milik penguasa, dan pemenangnya dapat memasuki tingkat 8, dan ada kesempatan besar lainnya. Sebuah bayangan agung Kaisar muncul di kehampaan. Meskipun itu hanya bayangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Alam Semesta, paksaan yang menakutkan itu, seperti tatapan, sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Bahkan Chen Yuan pun tak berani menatap matanya. Ini hanyalah hantu. Jika benar-benar kedatangan Kaisar Dewa Alam Semesta, mengapa tidak menakut-nakuti orang sampai mati? Detik berikutnya, Chen Yuan dan yang lainnya langsung dipindahkan ke makam pedang. Seni ilahi pedang surgawi terukir pada pedang besar. Yoho, saudara Nirvana, kau juga di sini. Chen Yuan menemukan putra suci Nirvana yang sedang duduk bersila dan memahami seni Dewa Pedang Surgawi, dan segera menyapanya dengan ramah. Putra Nirvana langsung pucat pasi ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa orang ini berkeliaran? Mengapa Nima bisa bertemu dengannya di mana-mana? Putra Nirvana, siapakah orang ini? Seorang putra suci Tianjiao yang juga memahami seni Dewa Pedang Surgawi tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, kehendak pedang yang mengerikan meledak padanya. Tiba-tiba, ada jutaan pedang terbang di Gunung Pedang, dan semuanya mengeluarkan teriakan pedang. Seolah menggemakannya. Suara pedang terbang yang mampu memicu makam pedang Kaisar sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini telah memahami niat pedang seorang suci. Saudara Tongtian, orang ini adalah Tuan Yan. Oh, kau anak yang memecahkan rekor Kaisar awal mutlak. Kau, sang penguasa galaksi tingkat ke-9, boleh masuk ke sini, tapi kau punya kekuatan. Jangan berisik di sini, jangan mengganggu King Xiu, mengerti? Kata Tongtian Shengzi dengan sangat tegas kepada Chen Yuan. Putra Tongtian dikaruniai bakat yang tak tertandingi. Dia adalah penjahat tak tertandingi ketiga yang memasuki tanah suci ke-8. Kekuatannya tak terukur, jauh di atas putra Nirvana. 50 tahun yang lalu, dia sudah memasuki makam pedang Kaisar, dan dia membawa 35 kristal alam semesta asli. Mengandalkan bakatnya yang luar biasa, hanya dalam 50 tahun, dia telah memahami niat pedang seorang suci, dan dia telah mampu mengaktifkan sebagian dari Jianshan Feijian. Di makam pedang Kaisar, dia yakin tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan jika kedua orang itu, Gu Yuezi dan Hunyuan, datang, itu bukan pengecualian. Oh, ternyata kau adalah Tongtian Xiaur, serahkan kristal alam semesta asli di tubuhmu, dan aku bisa memaafkanmu karena berpura-pura menjadiku. Mendengar kata-kata itu, Tongtian Shengzi hampir curiga ada yang salah dengan telinganya. Apa yang dibicarakan orang ini? Dia benar-benar ingin merebut kursi ini. Bab 1327. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Kapan dia pernah ditindas oleh orang lain? Apalagi dirampok secara langsung. Kau benar-benar mencari kematian. Bagaimana kau bisa dengan mudah memprovokasi penjahat tak tertandingi yang berada di peringkat 3 teratas di alam semesta? Anak kecil bermulut kuning, kau tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Dari mana kau mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirimu? Mata Tongtian Shengzi menajam. Aku melihatnya melangkah maju. Detik berikutnya, Gunung Pedang 1000 mil bergetar. Niat pedang suci yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Ratusan juta pedang ilahi meraung bersamaan, seolah dipanggil oleh seorang ahli pedang tak tertandingi. Serangkaian pedang ilahi datang melalui udara. Berkumpul satu demi satu. Hampir dalam sekejap mata. Di belakang Tongtian Shengzi, 800 juta pedang ilahi berkumpul. Sekilas, itu sangat padat dan luar biasa.
Apakah kau pikir kau bisa mengabaikan keberadaan Tian Jiao manapun jika kau memecahkan rekor Kaisar Dewa Awal mutlak? Di depan singgasana ini, kau tidak pantas bersikap lancang. Kau bahkan mungkin tidak tahu bahwa singgasana ini telah menguasai seni Dewa Pedang Surgawi hingga tahap ke-6, memahami niat pedang seorang suci, dan telah diakui oleh Kaisar Dewa Pedang Surgawi, dan telah menjadi murid utama Kaisar Dewa. Di makam pedang Kaisar, aku bisa meminjam sebagian kekuatan, Gunung Pedang, apalagi kau, bahkan jika Gu Yuezi datang ke sini, dia bukan lawanku. Jika kau bijaksana, berlututlah dan bersujudlah 10 kali, dan serahkan hadiah yang kau dapatkan di Istana Ilahi, aku akan mengampunimu. Tongtian Sengzi berkata dingin. Apakah kau pikir kau satu-satunya yang telah memahami niat pedang seorang suci? Chen Yuan juga melangkah maju. Niat pedang suci yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Dan sangat aneh bahwa jurus pedang Suan Yuan yang dipahami oleh Chen Yuan tampaknya memiliki asal yang sama dengan jurus Dewa Pedang Surgawi. Bahkan niat pedangnya sangat mirip. Detik berikutnya, seluruh gunung pedang bergetar lagi. Pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meraung bersamaan. Di belakang Chen Yuan, terdapat pula pedang-pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah telah dipanggil, mereka datang dari udara satu demi satu. Persis seperti aliran pedang. Puluhan ribu mil persegi langit tertutupi secara kolektif oleh pedang-pedang terbang. Sepertinya, selama Chen Yuan berpikir, pedang-pedang ilahi ini akan meledak dengan kekuatan serangan yang dahsyat. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Chen Yuan, si pencuri anjing, baru saja datang ke makam pedang Kaisar? Bagaimana dia mendapatkan persetujuan dari Gunung Pedang? Sialan kau! Bola mata putra suci Nirvana itu terbelalak. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu luar biasa terjadi? Jangan bilang bahwa si pencuri anjing Chen Yuan hanya melirik seni Dewa Pedang Surgawi, kurang dari 10 detik. Apakah dia berhasil menembus seni Dewa Pedang Surgawi ke tahap ke-6? Kau bercanda. Tapi itu benar. Apakah si pencuri anjing ini benar-benar mampu memanggil miliaran pedang makam pedang Kaisar hanya setelah mengamati selama 10 detik? Baru saja. Dari puncak langit, seberkas cahaya ilahi tiba-tiba turun, menyelimuti tubuh Chen Yuan. Selamat, anak muda, kau telah menembus tingkat ke-6 seni Dewa Pedang Surgawi dan memahami makna pedang suci. Mulai sekarang, kau bisa menjadi murid terpilih di bawah naunganku, dan kau bisa memilih pedang takdir di kedalaman Gunung Pedang. Pada saat yang sama, sebagai hadiah untuk murid terdaftar, kau akan memiliki kesempatan untuk menerima penguatan hati pedang dari makam pedang Kaisar. Penguatan Jianxin ini perlu dipelihara dengan mengorbankan nyawa dan umur panjang. Jianxin dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkatan, tingkat pertama adalah yang terendah, dan tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Mereka yang memiliki hati pedang dapat menjadi pedang. Selama inisiasi Jianxin, kau akan dilindungi oleh Jianshan. Sebuah suara agung terdengar. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapati dirinya di penjara. Bahkan dengan pemahamannya tentang lapisan keempat hukum ruang, dia tidak dapat menembus lapisan kurungan ini. Hal ini membuatnya membeku sejenak. Kapan aku memahami seni pedang Dewa Surgawi? Mungkinkah seni pedang Suan Yuan sebenarnya adalah versi dasar dari seni pedang Dewa Surgawi? Setelah sekian lama, pewaris Kaisar sudah mulai berlatih. Anak Tongtian, kau beruntung, jika aku tidak di penjara, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria setiap menit, kata Chen Yuan dengan agak kesal. Dia juga telah diakui oleh Jianshan, itu tidak masuk akal. Tongtian Sengzi juga mengerutkan kening. Dia hendak membuat anak yang sombong dan bodoh ini membayar harganya dengan darah. Siapa sangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Selama pemberian kekuatan Jianxin, anak ini akan dilindungi oleh Jianshan. Tidak mungkin menyerangnya sama sekali. Bisa dibilang anak ini beruntung. Dia pasti telah memperoleh warisan dasar yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Pedang Surgawi di alam semesta. Lagi pula, sepanjang zaman, dalam ratusan juta tahun persaingan warisan alam semesta, juga ada beberapa penjahat tak tertandingi yang telah mengguncang alam semesta dan telah menembus tanah suci ke-8. Sangat mungkin dia telah memperoleh warisan Kaisar Dewa Pedang Surgawi. Jadi ini yang kau andalkan. Tapi apakah kau pikir aku bisa menjadi 3 besar dalam daftar penjahat kosmik hanya dengan mengandalkan kekuatan Gunung Pedang? Bahkan jika kau juga diakui oleh Jianshan, lalu apa? Paling-paling, kau hanya memenuhi syarat untuk berdialog denganku, itu saja. Basis kultivasi Tongtian Sengzi telah menembus tingkat penguasa setengah langkah. Pada saat yang sama, kartu truf yang dimilikinya jauh di atas Putra Nirvana. Sudah begitu lama untuk memasuki tanah suci warisan. Sejauh ini, dia belum pernah menunjukkan kekuatan sebenarnya saat menghadapi orang lain. Karena tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan semua kartunya. Meskipun dia pernah bertarung dengan Gu Yuezi dan Putra Suci Nirvana, itu hanya sampai pada titik tertentu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Saudara Tongtian, pencuri anjing Chen Yuan ini sangat kuat,
jangan lengah, sekarang dia telah menerima penguatan Jianxin, aku khawatir akan lebih sulit untuk menghadapinya. Putra suci Nirvana tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Jadi bagaimana dengan penguatan Jianxin? Jianxin yang dia pahami hanya bisa berada di tingkat ketiga. Untuk memberi makan Jianxin, seseorang perlu mengorbankan hidup dan umur panjang. Semakin kuat jantung pedang, semakin banyak hidup dan umur panjang yang perlu dikorbankan. Aku adalah tubuh ilahi bawaan, dan umur normalku lebih dari 10 kali lebih lama daripada orang kuat di level yang sama. Karena itu, ketika Jianxin memberiku kekuatan, aku membakar 8.000 juta tahun umur untuk mendapatkan Jianxin tingkat ke-8. Anak Chen Yuan, Xing He, berada di peringkat ke-9. Jika dia bisa memiliki umur 1.000 juta tahun, dia akan sehebat langit. Aku ingin melihat berapa banyak jantung pedang yang bisa dia bangkitkan. Nada bicara Tong Tianshengzi acuh tak acuh, namun masih ada sedikit kesombongan di wajahnya. Jelas sekali dia sangat percaya diri. Mengingat dirinya di masa lalu, dia sangat percaya diri, tetapi pada akhirnya dia digantung dan dipukuli. Saudara Tong Tian, kau bingung. Putra Nirvana melirik 7 Tianjiao wanita di belakang Chen Yuan. Chen Yuan membawa mereka sampai ke makam pedang kaisar, dan dia pasti menganggap mereka sebagai orang kepercayaannya dan merawat mereka dengan hati-hati. Mereka pasti telah memenangkan banyak hadiah karena mampu berjalan kaki ke makam pedang kaisar. Sekarang Chen Yuan di penjara. Ini bisa dikatakan sebagai kesempatan emas. Selama Anda mengendalikan orang kepercayaan di sekitar Chen Yuan dan memaksanya untuk tunduk, Anda pasti akan mendapatkan banyak kristal alam semesta asli. Atau raihlah sekarang juga. Dia dapat memahami kelemahan Chen Yuan dalam sekejap. Tetapi baik Putra Nirvana maupun Putra Tong Tian tidak memilih untuk memanfaatkan bahaya orang lain. Kesombongan mereka yang tak tertandingi dengan kepala dan muka masih ingin menjaga harga diri. Sekelompok orang yang sombong. Mereka bahkan tidak repot-repot memanfaatkan orang lain. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang baik. Bab 1328. Bahkan jika kau ingin merebutnya, kau harus mengandalkan kekuatanmu untuk merebutnya. Mengancam pacar orang lain dan menggunakan cara-cara yang tidak senonoh seperti itu. Ada desas-desus bahwa orang lain mengira mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan Chen Yuan. Suasananya suram dan mencekik. Baru saja, di Gunung Pedang, cahaya terang melesat ke langit, dan cahaya itu berubah menjadi rune pedang satu demi satu. Setiap rune tampaknya mewakili semacam makna mendalam dari pedang. Kendo tak terbatas alam semesta ada di dalamnya. Segala sesuatu di dunia, bintang-bintang di alam semesta, gunung dan sungai, setiap bunga dan pohon, setiap pasir dan tanah semuanya bisa menjadi pedang. Dengan pedang di hatimu, bahkan jika kau tidak memiliki pedang di tanganmu, kau dapat menghancurkan galaksi, dan pedang menghancurkan kekacauan. Satu pedang dapat membuka dunia. Ia juga dapat memotong waktu, ruang, dan reinkarnasi sebab akibat. Pemegang pedang dapat mengubah semua hukum dunia menjadi ilmu pedang yang tak terlihat. Puncak pedang adalah Dao Agung alam semesta. Bersama dengan rune-rune padat yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuh Chen Yuan tertutupi. Chen Yuan sepertinya menyadari sesuatu. Baru saja. Mutasi. Aku melihat rune-rune padat ini berubah menjadi pedang tajam sekecil semut, menusuk ke arah dada Chen Yuan. Bahkan melilit jantungnya. Saat pola pedang memasuki jantungnya, Chen Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa hidup dan umur panjangnya terbakar dengan kecepatan luar biasa, mengalir ke rune pedang dengan ganas. Mungkin setiap rune pedang perlu menyerap rentang hidup Chen Yuan lebih dari 100 tahun sebelum dapat sepenuhnya terintegrasi ke dalam jantungnya. 1 rune untuk 100 tahun. 10 rune untuk 1000 tahun. 100 rune, 1 tahun. 1000 rune, 10 tahun. 1 rune, 100 juta tahun. 1000 rune, juta tahun. Dan seterusnya. Chen Yuan tidak melawan. Jika dia melawan penguatan Jianxin, warisan itu jelas akan berakhir. Seharusnya semakin lama bertahan, semakin banyak manfaat yang akan didapat. Pada titik ini, Chen Yuan akhirnya mengerti mengapa dia ingin berlatih jurus keabadian panjang umur, sebuah teknik yang memperpanjang umur. Dengan teknik ini, bahkan jika umurnya terserap hingga hanya tersisa 1 tahun terakhir, masih mungkin untuk mengganti esensi kehidupan yang hilang dengan latihan seni panjang umur abadi. Jika tidak, akan menjadi lelucon jika mendapatkan warisan tertinggi dan mati karena usia tua setelah meninggalkannya. Chen Yuan berbeda dari yang lain. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa di halaman sistem, umur hidupnya terus berkurang secara digital. Umur hidupnya perlahan berkurang dari 1000 juta tahun menjadi 900 juta tahun. Jadi seperti ini, hanya dengan menggabungkan 1 rune pedang, umur hidup akan berkurang 100 juta tahun. Kalau begitu, bukankah aku paling banyak hanya bisa menggabungkan rune pedang? Di tempat suci keempat, Chen Yuan menangkap sekitar ikan merah. Sejauh ini, dia telah memakan kurang dari 1000 batang.
Diperkirakan secara konservatif masih ada entry. Dan beberapa di antaranya adalah Raja Ikan Merah yang panjangnya lebih dari 3 meter. Pil Ikan Merah dapat meningkatkan umur hidup 1000 tahun. Pil Raja Ikan Merah dapat meningkatkan umur panjang 10.000 tahun. Perkiraan konservatif, itu seharusnya hampir tidak cukup. Untungnya, aku sudah siap, kalau tidak, aku takut aku tidak akan mampu menahan gelombang ini. Chen Yuan mengeluarkan segenggam pil ikan merah. Melemparkannya ke mulutnya seperti permen jeli. Menelannya dalam satu tegukan. Segera menjalankan formula keabadian untuk memurnikan pil ikan merah. Awalnya, tubuh Chen Yuan mengembangkan resistensi tertentu karena terlalu banyak memonsumsi pil ikan merah. Sekarang lapisan ke-8 seni keabadian sedang beroperasi. Penyerapan kekuatan hidup hampir mencapai efek pemanfaatan sempurna. Dan karena kekuatan hidupnya dikonsumsi dengan cepat, mengisi kembali umurnya jauh lebih mudah daripada meningkatkan umurnya. Oleh karena itu, kecepatan pemurnian dan penyerapan lebih cepat. Adapun pil ikan merah, itu tidak hanya dapat meningkatkan umur, tetapi juga meningkatkan bakat dan pemahaman sampai batas tertentu. Hanya saja bakat dan pemahaman yang dapat ditingkatkan oleh pil ikan merah sangat terbatas. Dalam waktu singkat, tidak ada efek yang terlihat. Tapi bagaimana dengan 100, 1000, 10.000? Ternyata penguatan Jianxin itu sungguh menakjubkan. Ada rune pedang tak terhingga yang dituangkan ke dalam tubuh, dan pemahaman tentang hati pedang tertinggi pasti akan meningkatkan kekuatannya. Saudara Tongtian, Anda sudah menerima penguatan hati pedang sekali. Aku ingin tahu berapa banyak rune pedang yang telah kau gabungkan. Putra Nirvana bertanya dengan iri. Untungnya, aku hampir tidak berhasil mengintegrasikan 80 rune pedang ketika aku memberikan penguatan jantung pedang. Alasan utamanya adalah aku tidak memiliki pemahaman tingkat tinggi tentang formula keabadian dan umur panjang, jadi aku tidak berani mengambil risiko. Ketika umurku terserap hingga hanya tersisa lebih dari 1000 juta tahun, aku berhenti. Memikirkannya sekarang, aku merasa agak menyesal. Beri aku kesempatan lagi, dan aku pasti akan membakar semua sisa 800 juta tahun esensi kehidupan, hanya menyisakan 100 tahun esensi kehidupan saja sudah cukup. Sekarang aku telah mengkultivasi seni keabadian dan umur panjang hingga tingkat ke-7, hidup dan umur panjangku akan meningkat secara otomatis setiap saat. Jika aku menambahkan 100.000 rune pedang lagi, aku mungkin bisa memahami jantung pedang tingkat 9. Tongtian Shengzi menggendongnya di punggungnya dengan satu tangan, menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kata-kata ini kurang lebih sengaja dibuat-buat. Siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah tubuh ilahi bawaan? Setelah menghabiskan 8.000 juta tahun hidup, masih tersisa 800 juta tahun. Di mana kau dan aku di Versailles? Putra suci Tianjiao lainnya, yang termasuk dalam peringkat ke-10 galaksi, memiliki total umur tidak lebih dari 1000 juta tahun. Kau masih terlihat tidak puas. Pencuri anjing Tongtian ini sama dengan pencuri anjing Chen Yuan. Jika aku tidak mengalahkanmu, bahkan ibumu pun tidak akan mengenalmu. Dan pencuri anjing Tongtian ini telah memahami mantra kuno, dan dapat menggunakan kekuatan kata-kata untuk mengungkapkan hukum. Biarkan kau dan Chen Yuan saling menggigit anjing, dan yang terbaik adalah kedua orang itu mati bersama, dan aku akan menuai keuntungan dari nelayan. Putra suci Nirvana menghitung demikian. 1 menit dan 1 detik berlalu. Setelah 1 hari, Chen Yuan telah berhasil mengintegrasikan rune 100.000 pedang. Hatinya tampak telah berubah menjadi emas, dari dalam keluar, tertutup oleh rune pedang yang padat. Jianxin telah selesai. Namun dia tidak berhenti. Dia tetap melanjutkan menerima pembaptisan Kenshin. Aku telah bertahan selama seharian penuh. Ketika pertama kali menerima pemberempoweran Jianxin, aku bertahan selama 8 hari penuh. Menurut keadaan normal, Tianjiao Shengzi biasa, jika basis kultivasinya berada di tingkat ke-9 Xinghe, seharusnya hanya memiliki 900 juta tahun. Zhou Yuan, tidak mungkin untuk bertahan selama seharian penuh. Tapi Chen Yuan mampu memecahkan rekor Kaisar Dewa Awal Mutlak. Mungkin dia semacam tubuh ilahi kosmik, atau dia memiliki kesempatan luar biasa untuk menyembunyikan kartu trufnya. Aku tidak heran dengan penampilan seperti itu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kata Tongtian Shengzi acuh tak acuh. Jika Chen Yuan benar-benar tidak bisa bertahan sehari pun, itu akan sangat mengejutkannya. Bisakah sampah seperti ini masuk ke makam pedang Kaisar? Kau harus bertahan setidaknya 3 hari sebelum kau layak menjadi lawanku. Waktu berkedip. 2 hari lagi berlalu. Tongtian Shengzi akhirnya mengangguk setuju. Sekarang, kau memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Bab 1329. Tunggu sebentar, hambatan dari seni keabadian tampaknya telah sedikit berkurang. Sepertinya pengisian dan konsumsi energi kehidupan yang cepat telah mempercepat kecepatan operasi menara keabadian, dan lebih dari 10.000 kali lebih cepat dari biasanya. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus lapisan ke-9 dari formula keabadian. Chen Yuan tidak tahu apakah itu karena peningkatan pemahaman bawaannya.
Seni keabadian tingkat ke-9 yang awalnya sangat rumit tampaknya jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan titik penguatan, dia masih merasakan kesempatan untuk menembus. Sambil berlatih formula keabadian dan umur panjang, dia menerima penguatan hati pedang. Kultivasi dan pewarisan berjalan dengan benar. Keren. Waktu berlalu menit demi menit. Hari ke-5. Hari ke-6. Hari ke-7. Hari ke-8. Ketika Chen Yuan menerima penguatan Jianxin, sudah lebih dari 8 hari berlalu. Wajah Tong Tianshengzi yang semula angkuh dan luar biasa akhirnya menunjukkan sedikit keseriusan. Saudara Tong Tian, pencuri anjing Chen Yuan telah bertahan selama 8 hari penuh. Apakah ini berarti bahwa hati pedang yang telah dia pahami juga akan mencapai peringkat ke-8 atau lebih tinggi? Putra Nirvana tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Biarkan kau begitu sok, kau masih mengejekku sebelumnya. Ketika itu menyangkut kepalamu, bukankah kau juga akan ditampar? Teruslah berpura-pura. Putra suci Nirvana tanpa alasan yang jelas merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tong Tianshengzi ditampar, dan dia merasa begitu nyaman. Dia seharusnya segera mencapai batasnya, dia bisa setara dengan pemegang takhta ini, dan dia layak memecahkan rekor Kaisar Dewa awal mutlak. Namun, tidak ada hubungan mutlak antara penguatan warisan Jianxin dan kekuatan alaminya sendiri. Ini hanya membuktikan bahwa kekuatan hidupnya kuat dan latar belakangnya cukup dalam. Dia mungkin membawa beberapa harta yang dapat meningkatkan umur dan umur panjangnya, hanya itu. Bahkan jika dia benar-benar memahami hati pedang tingkat 9, dia mungkin tidak dapat mengalahkan pemegang takhta ini. Tong Tianshengzi menjelaskan dengan tegas. Gelombang penjelasan ini terlalu mengada-ada. Bagaimanapun, mulut tumbuh di mulutmu, kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan. Putra Nirvana terdiam. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Bukankah dia pernah memamerkan tubuh ilahi bawaannya sebelumnya, dan umurnya 10 kali lebih panjang daripada para ahli kekuatan biasa di level yang sama? Penguatan jantung pedang Chen Yuan masih belum selesai. Seolah-olah dia adalah jurang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak rune pedang yang masuk ke tubuhnya, dia bisa mencerna dan menyerapnya. Benar-benar tidak bisa berhenti. Sudah 30 hari, kakak Tong Tian, apakah anak ini masih menggabungkan rune pedang? Menurut apa yang kau katakan sebelumnya, jika kau bisa bertahan selama 9 hari dan menahan penggabungan 99 rune pedang, kau akan mampu mencapai jantung pedang tingkat 9, dan berkah bakat kendomu akan dipromosikan ke tingkat tertinggi di alam semesta. Kaisar Dewa Pedang Surgawi saat itu memiliki jantung pedang tingkat 9. Tapi Chen Yuan, si bajingan, telah bertahan selama 30 hari. Bukankah dia sudah menggabungkan 3 juta rune pedang? Tingkat berapa ini? Putra Nirvana berkata dengan ekspresi linglung di wajahnya. Situasi ini, sialan, benar-benar di luar akal sehat. Bukankah itu tingkat tertinggi 9? Lalu katakan padaku peringkat apa pencuri anjing Chen Yuan. Bahkan Kaisar Dewa Pedang Surgawi sendiri tampaknya tidak begitu berlebihan, kan? Langit. Nomor 70 hari. Nomor 90 hari. 100 hari berlalu. Chen Yuan masih menggabungkan. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Saudara Tong Tian, sudah 100 hari. Sudah lebih dari 100 hari sejak pencuri anjing ini menerima penguatan Jianxin. Apa yang terjadi? Putra Nirvana bertanya dengan keringat dingin di dahinya. Untungnya, aku tidak berpikir sebelumnya, meraih orang kepercayaan di samping Chen Yuan dan mengancamnya. Menilai dari situasi saat ini, pencuri anjing Tong Tian mungkin bukan lagi lawan Presiden Yan. Istana Shen Huang tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Lalu mengapa tidak dikejar sampai ke ujung dunia oleh pencuri anjing Chen Yuan? Lebih bijaksana untuk menunggu dan melihat gelombang ini. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, paling buruk kita ikut bergabung. Tidak ada rasa malu kalah dari kesombongan yang tak tertandingi seperti itu. Wajah Tong Tianshengzi sangat kaku saat itu. Rasanya seperti memakan puluhan kati kotoran. Bach yang tidak nyaman. Ini sungguh gila, ditampar di muka. Bagaimana kau bisa mempermalukanku? Kekuatan pedang tingkat 8 yang sangat dibanggakannya hancur lebur. Betapa gilanya saat itu, tapi sekarang sakitnya sama seperti ditampar di muka. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan berpura-pura sekuat ini. Lan Xingyue, Zilan, Huo Linger, Peony, Long Yan, Yao Xiaoqi, Dewi Langit, dan yang lainnya. Mereka sudah mati rasa saat ini. Aku punya paman yang seorang pendekar pedang. Dia pernah bercerita tentang masa mudanya. Jutaan tahun yang lalu, dia menerobos tanah suci ke-8, dan dia juga memenangkan peringkat kedua. Dia juga mendapatkan warisan pedang Kaisar Dewa Pedang Surgawi. Konon dia memahami kekuatan pedang tingkat 7 saat itu. Ketika dia menerima penguatan kekuatan pedang, itu berlangsung selama 7 hari penuh.
Tidak lama setelah berakhirnya ujian warisan Tanah Suci, dia menerobos menjadi penguasa alam semesta. Kemudian, itu adalah terobosan besar dalam promosi, dan mendapatkan reputasi besar di medan perang di luar wilayah. Dewi Langit sepertinya teringat sesuatu, dan berkata dengan wajah muram. Saudari Tianxiong berkata, mungkinkah itu pedang roh yang mulia? Huo Linger bertanya dengan penuh pertimbangan. Benar. Dewi Langit mengangguk. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan Megatron Xinghe, pedang roh yang mulia yang dapat disebut pendekar pedang tertinggi, hanya menerima penguatan hati pedang selama 7 hari saat itu. Jadi bagaimana ritme 100 hari Chen Yuan? Nima sangat luar biasa. Saat ini, pil ikan merah di tangan Chen Yuan hampir habis. Sebuah prompt sistem terdengar di benak Chen Yuan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus lapisan ke-9 formula abadi. Bab 1330. Ding! Terobosan ke-9 seni keabadian, selamat kepada tuan rumah karena telah mengembangkan tubuh keabadian. Tubuh keabadian. Secara otomatis meningkatkan umur hidup selama 1 tahun 5 bulan setiap hari, dan meningkatkan umur hidup selama 540 tahun setiap tahun. Pasif ekstrim. Ketika sisa umur hidup tuan rumah kurang dari 1 tahun, tubuh keabadian akan memicu pasif tertinggi dan memasuki keadaan keabadian, yang dapat berlangsung hingga 1 tahun. Keadaan pasif ekstrim ini hanya dapat dipicu sekali. Chen Yuan tercengang. Awalnya, dia telah menggunakan semua pil ikan merah, dan umur hidupnya secara bertahap semakin menipis. Tetapi penguatan rune Jianxin tampaknya tak terbatas, dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Menurut situasi ini, Chen Yuan memperkirakan bahwa penguatan warisan Jianxin-nya mungkin akan gagal dalam persen. Siapa sangka bahwa pada saat kritis, lapisan ke-9 seni keabadian berhasil ditembus. Juga memperoleh tubuh keabadian. Apakah kau masih takut? Teruslah maju. Aku ingin melihat berapa banyak rune jantung pedang yang ada. Aku sudah menggabungkan 1000 juta rune, dan aku belum berhenti. Anak Tongtian itu sepertinya juga telah memahami niat pedang Sang Suci, artinya, dia pasti telah memahami seni Dewa Pedang Surgawi hingga tingkat ke-6 ke atas, dan dia juga telah menerima penguatan jantung pedang. Semua orang telah bertahan, dan aku begitu terbuka, tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa bertahan. Lagi pula, ada lebih dari 1000 juta poin peningkatan di tangan, paling buruk, lanjutkan saja sampai akhir. Penguatan garis keturunan bisa gagal. Tapi jangan kehilangan muka. Lagi pula, ada gadis-gadis yang menonton. Aku tidak mampu kehilangan orang ini dalam gelombang ini. Chen Yuan tidak menyadari bahwa warisan penguatan Jianxin dapat diakhiri oleh dirinya sendiri. Kau hanya perlu menahan rune jantung pedang agar tidak memasuki tubuh, dan warisan itu akan berakhir dengan sendirinya. Tapi Chen Yuan tidak memikirkan masalah ini. Dia hanya menilai bahwa Tongtian Shengzi telah menerima warisan pemberdayaan Jianxin. Semua orang bersikeras. Dia tentu saja harus bersikeras sampai akhir warisan tersebut. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada generasi perokok? Dengan cara ini, umur Chen Yuan langsung berkurang menjadi kurang dari 1 tahun. Terinspirasi secara paksa, muncul kemampuan pasif tertinggi dari tubuh yang memiliki umur panjang abadi. Tubuh ilahi istimewa ini baru saja dimurnikan, dan satu-satunya saat ia sangat pasif, ia diaktifkan seperti ini. Menara keabadian 9 lantai terbang keluar dari tubuh Chen Yuan, hampir mengembun menjadi zat. Menara keabadian itu bergerak liar, menyerap sumber kehidupan tak terbatas dalam mode tak terkendali, dan mengembalikannya ke Chen Yuan sendiri. Chen Yuan membeku di kehampaan. Rune pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Terlihat jelas. Rambut hitam panjangnya yang semula telah berubah menjadi abu-abu saat ini. Seperti seorang lelaki tua berambut abu-abu. Nafas kehidupannya menjadi sangat lemah, seolah-olah minyaknya habis dan lampunya kering, dan ada kemungkinan lampu itu akan hancur kapan saja. Tetapi menara keabadian 9 lantai di belakangnya secara paksa menahan napasnya. Jelas api kehidupan sedang padam, tetapi tidak dapat dipadamkan apapun yang terjadi. Ini, lantai 9 dari menara keabadian. Dia telah mengkultivasi seni keabadian sampai lantai 9. Putra Nirvana bahkan mencekik jiwanya. Dia juga telah berlatih formula keabadian dan umur panjang. Dan dia memasuki pavilion Shen Huanggong Zhangsu lebih awal dari Chen Yuan, meskipun tidak terlalu awal. Tapi bagaimanapun, dia telah berlatih cukup lama. Putra Nirvana diberkahi dengan bakat yang tak tertandingi. Sejauh ini, dia telah menguasai latihan ini hingga tingkat ke-5. Bahkan, jika dijumlahkan dengan waktu Chen Yuan menerima penguatan Jianxin, dia telah berlatih seni keabadian dan umur panjang selama kurang dari setengah tahun. Dalam setengah tahun, dia menguasai warisan Kaisar Ilahi hingga tahap ke-5. Bakat ini bisa disebut menakutkan. Tapi masalahnya adalah, Chen Yuan seharusnya berlatih seni keabadian dan umur panjang lebih lambat darinya, tetapi kau malah menembus hingga lantai 9. Kesenjangan ini hampir terlalu.
Dibesar-besarkan oleh Qi Guo, mungkinkah bakatku memang tidak sebaik Chen Yuan? Tidak apa-apa jika tidak sebaik dia, tapi bukankah kesenjangannya terlalu besar? Putra suci Nirvana hampir terkesima. Sungguh mengejutkan. Jarak antara lantai 5 dan lantai 9 hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur. Meskipun tidak mungkin menilai tingkat bakat seseorang hanya dari jenis latihan yang dia praktikkan. Lagi pula, kesimpulan seperti itu tidak akurat. Tapi masalahnya, Chen Yuan tidak berhenti pada satu aspek ini saja, bajingan ini menghancurkannya dalam setiap aspek. Terlalu sulit. Sangat sulit. Tongtian Shengzi juga gemetar. Kursi rahasia keabadian telah dikultivasi selama 50 tahun sebelum dapat menembus lantai 7. Pengumuman masuknya anak Chen Yuan ke Tanah Suci ke-8 belum lebih dari setengah tahun. Ini juga belum termasuk waktu yang dia habiskan untuk mencuci sumsumnya di kolam darah, ditambah waktu yang dia habiskan untuk menjelajahi Istana Dewa. Butuh 50 tahun bagiku untuk berlatih di lantai 7, berapa bulan dia mencapai lantai 9. Mungkinkah bakatnya puluhan kali lebih kuat dariku? Aku masih memiliki berkah 35 kristal alam semesta asli. Tongtian Shengzi agak sulit memahami saat ini. Bahkan jika Gu Yuezi berhadapan langsung dengan Hunyuan Shengzi, dia belum pernah merasa setakut ini sebelumnya. Saudara Chen Yuan, mengapa rambutnya beruban? Mengapa demikian? Long Yan bertanya dengan khawatir. Mungkin itu adalah penguatan rune jantung pedang. Untuk menyatu dengannya, itu pasti akan membakar banyak energi kehidupan. Namun, putra suci Chen Yuan seharusnya baik-baik saja. Formula keabadian tingkat ke-9 telah berhasil ditembus. Dia telah mengkultivasi tubuh panjang abadi. Bencana. Dewi Langit berkata dengan lebih hormat. Pada saat ini, pancaran Chen Yuan telah sepenuhnya menutupi kesombongan dua putra langit dan putra nirvana yang tak tertandingi. Faktanya, Dewi Langit juga memiliki kesan yang baik tentang Tongtian Shengzi saat itu. Bagaimanapun, dia adalah jenius tak tertandingi dari 3 teratas di Tanah Suci. Sayang sekali orang yang disukai Tongtian Shengzi adalah Gu Yuezi. Waktu terus bergerak mundur. Dari musim dingin ke musim semi. Untuk penguatan Jianxin Chen Yuan, semua orang beralih dari terkejut pada awalnya, menjadi mati rasa, hingga acuh tak acuh. Dalam sekejap mata, 300 hari telah berlalu. 300 hari penuh. Lan Xingyue, Zilan, Mudan, Long Yan, Yao Xiaoqi, Huo Linger, Dewi Surgawi, Putra Suci Nirvana, dan Putra Suci Tongtian berjumlah 9 orang. Selama 300 hari ini, untuk sementara waktu tidak ada yang salah. Hampir semua mulai terus memahami seni Dewa Pedang Surgawi. Pada hari ini, rune kendo yang mengelilingi tubuh Chen Yuan tiba-tiba mulai berkurang secara bertahap. Di dunia Jianshan, tidak ada lagi rune Jianxin baru yang bermunculan. Pembaptisan Jianxin kali ini akhirnya akan segera berakhir. Ini tidak mudah. Bahkan Chen Yuan sendiri tidak menyangka, tetapi dia benar-benar bertahan selama hari secara tiba-tiba. Hampir 3.000 juta rune hati pedang menyatu. Jalannya 3.000 juta, saya khawatir itu tidak lebih dari itu. Ding! Tuan rumah menerima penguatan Jianxin lengkap dan memahami hati pedang tertinggi tingkat 36. Ding! Tingkat ke-7 seni Dewa Pedang Surgawi, terobosan. Ding! Tingkat ke-8 seni Dewa Pedang Surgawi, terobosan. Ding! Tingkat ke-9 seni Dewa Pedang Surgawi, terobosan. Saat rune terakhir melebur ke dalam hati Chen Yuan. Seluruh dunia Jianshan. Ribuan miliar pedang terbang semuanya terguncang karenanya. Lautan pedang, mil bergejolak dalam sekejap. Detik berikutnya, Chen Yuan membuka matanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.